Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridayana dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai penulisan paragraf efektif. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan gagasan utama. Langkah awal menulis paragraf adalah menemukan ide pokok. Ide pokok ini menjadi pusat atau sasaran utama yang akan dibahas dalam seluruh paragraf. Yang kedua, mengembangkan kalimat penjelas. Setelah ide pokok ditetapkan, dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas yang berisi alasan, contoh, maupun informasi pendukung lainnya. Setiap kalimat harus berkaitan dan menguatkan gagasan utama. Yang ketiga, menyusun kalimat yang padu dan logis. Sebuah paragraf perlu memiliki kepaduan, yaitu hubungan antar kalimat yang teratur, masuk akal, dan saling terhubung. Gunakan kata penghubung seperti oleh sebab itu, namun, selain itu, dan lainnya untuk memperjelas alurnya. Yang keempat, menghindari pengulangan yang tidak perlu. Hindari mengulang kata atau informasi yang sama secara berlebihan. Manfaatkan kata ganti seperti ia, mereka, atau hal tersebut agar paragraf lebih ringkas dan enak dibaca. Sebuah paragraf perlu memiliki kepaduan, yaitu hubungan antar kalimat yang teratur, masuk akal, dan saling terhubung. Gunakan kata penghubung seperti oleh sebab itu, namun, selain itu, dan lainnya untuk memperjelas alurnya. Yang keempat, menghindari pengulangan yang tidak perlu. Hindari mengulang kata atau informasi yang sama secara berlebihan. Manfaatkan kata ganti seperti ia, mereka, atau hal tersebut agar paragraf lebih ringkas dan enak dibaca. Yang kelima, menggunakan bahasa yang efektif dan baku. Tulislah kalimat yang lugas, tidak berputar-putar, serta sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Adapun contoh paragraf tidak efektif. Sekolah adalah tempat belajar bagi siswa-siswa yang belajar di sekolah agar mendapatkan ilmu pengetahuan, sehingga siswa-siswa bisa menjadi pintar dan berguna di masyarakat. Masalahnya, pengulangan berlebihan pada kata sekolah dan siswa-siswa. Struktur kalimat terlalu panjang, hubungan antar ide kurang jelas. Contoh paragraf yang sudah diperbaiki. Sekolah merupakan tempat siswa untuk memperoleh ilmu. Paragraf tidak efektif. Membaca adalah kegiatan yang sangat penting sekali karena dengan membaca kita bisa menjadi pintar dan cerdas serta menambah wawasan yang mana hal itu sangat bermanfaat bagi kita semua sehingga membaca harus dilakukan setiap hari agar kita pintar. Perbaikan membaca merupakan kegiatan penting karena dapat menambah wawasan dan meningkatkan kecerdasan. Oleh karena itu, kebiasaan membaca perlu dilakukan secara rutin. Paragraf tidak efektif. Lingkungan sekolah harus dijaga kebersihannya supaya tidak kotor, karena jika kotor, maka siswa tidak nyaman belajar dan bisa sakit karena banyak kuman yang ada di lingkungan sekolah yang kotor itu, sehingga harus sering dibersihkan. Perbaikannya, kebersihan lingkungan sekolah perlu dijaga agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan terhindar dari penyakit. Karena itu, sekolah harus rutin membersihkan setiap area. Paragraf tidak efektif. Perpustakaan sekolah adalah tempat yang bagus sekali karena di perpustakaan ada banyak sekali buku-buku yang sangat banyak yang bisa dipakai oleh siswa untuk belajar dan membaca supaya pintar. Perbaikannya, perpustakaan menyediakan berbagai buku yang dapat digunakan siswa untuk belajar dan menambah pengetahuan. Melalui kegiatan belajar, mereka dapat mengembangkan kemampuan dan menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa paragraf
efektif harus memiliki satu gagasan utama, didukung kalimat penjelas yang padu, serta menggunakan bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.